Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Kartika Sari. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada latar belakang masalah. Penelitian ini difokuskan pada sistem layanan administrasi program pascasarjana di Universitas Katolik Parahyangan, Kota Bandung. Diharapkan, analisis mengenai kualitas layanan di institusi pendidikan ini dapat memahami atribut-atribut kualitas layanan yang berdampak positif pada kepuasan mahasiswa. Mahasiswa yang puas dianggap dapat menyebarkan pernyataan positif dari mulut ke mulut mengenai sistem layanan administrasi universitas ini, sehingga dapat menarik minat mahasiswa baru dengan biaya pemasaran yang lebih kecil. Kemudian ada perumusan masalah. Yang pertama, ada atribut-atribut apa saja yang mempengaruhi kualitas layanan administrasi pascasarjana. Yang kedua, bagaimana pengembangan model konseptual untuk sistem layanan administrasi pascasarjana. Kemudian ada tujuan penelitian. Untuk menganalisis atribut-atribut pengukuran kualitas layanan administrasi pada program sarjana di Universitas Katolik Parahyangan, perlu adanya kajian dalam mengukur kualitas layanan ini, disebabkan oleh munculnya keluhan. Metode SERQUAL digunakan untuk mengidentifikasi atribut-atribut kritis berdasarkan 10 dimensi pengembangan konseptual teori dasar. Teori dasar dibagi menjadi 4. Yang pertama ada desain for Six Sigma, yang kedua ada metode pengukuran kualitas layanan, yang ketiga ada teori sampling, yang keempat ada pengertian atribut. Yang pertama yaitu desain for Six Sigma. Tujuan dalam proses desain atau produk adalah untuk menciptakan produk atau proses yang sensitif terhadap sumber variasi yang menghambat fungsi dari proses atau produk tersebut. Tahap desain dalam proses pengembangan produk selalu menjadi aktivitas yang krusial karena hampir seluruh masalah kualitas terjadi pada aktivitas tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan Six Sigma dalam perbaikan suatu kinerja atau sistem, digunakan beberapa kerangka kerja. Salah satu metodologinya adalah DMADP. DMADP adalah suatu metodologi untuk merancang dan meningkatkan layanan baru, produk atau proses yang baru. Wood framework yang memiliki tahapan yang saling berkesinambungan. Yang pertama ada define, yaitu mengidentifikasi tujuan penelitian, mengidentifikasi dan menilai potensi resiko yang mungkin muncul, dan mengidentifikasi dan memahami voice of customer. Yang kedua ada measure, yaitu mengubah voice of customer menjadi critical to quality. Yang kemudian penelitian teknis untuk menentukan desain komponen yang sangat penting untuk menentukan critical to quality. Kemudian mengukur ekspektasi dan kebutuhan konsumen terhadap proses kapabilitas. Yang ketiga ada analisis, yaitu mengembangkan alternatif desain, mengidentifikasi kombinasi terbaik dari persyaratan untuk memberikan nilai dalam batasan, kemudian mengembangkan desain konseptual, mengevaluasi dan memilih komponen terbaik dan mengembangkan desain sistem terbaik yang tersedia. Yang keempat ada desain, yaitu mengembangkan desain model, mengembangkan spesifikasi model yang tepat, mengembangkan proses-proses yang terkait, dan mengoptimalkan desain model. Yang terakhir ada verify, yaitu validasi bahwa desain dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan dan salah satu model proses yang umum digunakan pada desain for Six Sigma yaitu DMADP. Dapat dilihat aktivitasnya yang bersifat continuous. Ya, saya di sini Dian Ramadan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Ajeng Kartika Sari. Yang pertama adalah metode pengukuran kualitas. Metode pengukuran persepsi konsumen SERQUAL yang dikembangkan oleh A. Parasuraman, Leonard Berry, dan Valery Aljet Tamel pada tahun 1980-an. SERQUAL merupakan pengembangan multi-item scale untuk menilai persepsi
konsumen terhadap kualitas layanan jasa. Penelitian servikual ini awalnya dirancang dengan 10 dimensi kualitas, yaitu yang pertama, tangibility, reliability, responsiveness, competence, courtesy, credibility, security, access, communication, understanding the customer. Setelah diuji, ternyata dapat disederhanakan menjadi 5 dimensi. Servikual mengukur suatu kualitas layanan sebagai gap antara persepsi konsumen yang diharapkan dengan ekspektasi konsumen yang diterima. Yang pertama, gap 1. Gap 1 terjadi karena ada perbedaan ekspektasi konsumen dengan persepsi manajemen tentang harapan konsumen. Yang kedua, gap kedua terjadi karena pihak manajemen tidak menetapkan standar kualitas yang jelas atau tidak realistis, sehingga tidak mampu menangkap apa yang sebenarnya diharapkan konsumen. Selanjutnya yang ketiga, gap ketiga terjadi karena ada perbedaan persepsi manajemen dengan pelaksanaan layanan yang diberikan. Yang keempat, gap keempat terjadi karena pelaksanaan layanan dan komunikasi eksternal. Yang terakhir, gap kelima terjadi karena adanya perbedaan antara layanan yang diharapkan konsumen dengan layanan yang diterima konsumen. Gap ini merupakan akumulasi dari keempat gap sebelumnya. Gap ini sangat menentukan tingkat kepuasan pelanggan dengan layanan yang diberikan. Selanjutnya, teori sampling. Teori sampling survei digunakan untuk mengumpulkan informasi kuantitatif dalam populasi tentunya. Pemilihan sampel sangat penting untuk validasi informasi yang mewakili populasi yang akan diteliti. Pendekatan sampling membantu menentukan fokus penelitian dan memungkinkan dan penerimaan yang lebih baik dari penelitian yang sedang dibuat tentunya. Terdapat 2 pendekatan dalam sampling penelitian survei ini. Yang pertama ada non-probability. Non-probability ini adalah dalam pendekatan penelitiannya tidak mengetahui probabilitas masing-masing elemen seleksi dalam sampel tentunya. Pendekatan ini paling sering digunakan adalah confidence sampling. Dengan metode ini, hanya sampel mereka yang tersedia dan bersedia untuk berpartisipasi dalam survei tentunya. Penggunaan pendekatan ini memungkinkan untuk memudahkan peneliti, tetapi juga memiliki kekurangan, yaitu adanya kemungkinan kehilangannya data validitas sehingga kurangnya representatif. Yang kedua ada probability sampling, memberikan setiap elemen probabilitas untuk diikutsertakan dalam sampling. Metode ini lebih representatif, tetapi memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi tentunya, serta kesulitan dalam memperoleh cakupan penuh dari populasi yang diinginkan. Beberapa bentuk probability sampling yang umum digunakan antara lain, yang pertama ada equal probability of selection atau disingkat APS, di mana setiap elemen dari populasi memperoleh kesempatan yang sama untuk dimasukkan ke dalam sampel. Survei APS relatif sederhana untuk ditafsirkan ya. Bentuk-bentuk yang termasuk APS adalah simple random sampling atau SRS dan sampling systematic. Yang kedua ada probability proportional to size design atau disingkat PPS, di mana elemen yang lebih besar berdasarkan berbagai metode pengukuran memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menjadi sampel. Pendekatan ini umum digunakan dalam survei bisnis, di mana tujuannya adalah untuk menentukan total sektor. Dibandingkan dengan APS, berkonsentrasi pada unsur-unsur yang lebih besar tentunya ya, dan dapat menghasilkan akurasi yang lebih baik untuk ukuran sampel yang sama tentunya. Yang terakhir ada stratified random sampling, di mana populasi dibagi menjadi subpopulasi strata dan sampel acak. Kemudian
digambarkan secara terpisah dari masing-masing strata dengan menggunakan metode probability sampling. Yang terakhir, ada pengertian apa itu atribut. Pengertian atribut ini dalam perilaku konsumen dibagi menjadi dua pengertian, yaitu dalam arti sampling atribut adalah keseluruhan karakteristik tentunya ya, yang melekat pada produk tersebut. Sedangkan dalam arti luas merupakan keseluruhan faktor yang dipertimbangkan konsumen untuk membeli suatu produk. Itu menurut Sulianto tahun 2005. Karena layanan administrasi merupakan jasa, maka definisi atribut di sini adalah faktor yang menjadi penentu kualitas layanan yang seharusnya melekat dan diharapkan konsumen ada pada layanan administrasi tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan Saudari Jihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Latifah, NIM 1911512344. Saya di sini akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Pada subbab ini mengenai pentingnya mengangkat topik mengkaji model konseptual sistem layanan administrasi program Pancasarjana di Universitas Katolik Parahyangan menjadi sebuah penelitian yang layak dibahas dan dikembangkan. Menjadi kalimat utama dalam bab pendahuluan studi literatur dari berbagai sumber jurnal atau full paper mengenai kualitas layanan di perguruan tinggi. Untuk mendapatkan atribut-atribut indikator penentuan kualitas layanan di administrasi di sebuah universitas, sehingga diharapkan dengan terhimpunnya atribut-atribut tersebut dapat melebihi harapan konsumen terhadap karakteristik kualitas yang dapat pada sistem layanan administrasi. Selain masukan dari keluhan dan voice of customer yang dilakukan dengan wawancara dengan mahasiswa, para petinggi program Pascasarjana dan staf administrasi. Perancangan sistem layanan administrasi. Usulan sistem layanan administrasi dirancang menggunakan desain Four Six Sigma yang menggunakan pendekatan DMADV, yaitu Define, Measure, Analyze, Design, Verify. Selanjutnya, analisis yang didapat dari beberapa atribut yang diprioritaskan yaitu dapat ditentukan key function dan penentuan prioritas function menggunakan quality function deployment key FD2 dari function yang ada. Maka dari itu dapat dirancang beberapa alternatif konsep yang logis, realistis, dan inovatif. Evaluasi dan pemilihan konsep berdasarkan kriteria critical to quality. Selanjutnya, kesimpulan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat 56 buah atribut penentuan kualitas layanan pada administrasi program Pancasarjana Universitas Katolik Parahyangan yang sudah diklarifikasikan berdasarkan dimensi kualitas menurut metode Circle. Bisa dilihat pada lampiran B, model konseptual untuk sistem layanan administrasi yang dirancang menggunakan DMDP, Define, Measure, Analyze, Design, Verify. Dapat dilihat pada lampiran A. Setelah mendefinisikan atribut-atribut penentuan pada tahap define, atribut diterjemahkan pada critical to quality. Pada tahap measure, critical to quality dikembangkan menjadi beberapa alternatif dan pemilihan konsep. Pada tahap analyzer, konsep terpilih. Desain lebih detail pada desain. Pada tahap verify, sistem rancangan administrasi dibandingkan dengan sistem administrasi pada program Pancasarjana Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih.